Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ferry Taufigo dan saat ini sedang melaksanakan on-job training di Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPD. Halo, perkenalkan, aku Puguh Nugroho dari KPP Pratama Tobelo. Nama saya Tiara Putriawan dari KPP Pratama Ternate. Mau masuk ke sini itu pada saat itu saya jatuh gelepang situ, saya ya diam terus, tulung seperti itu, tulung. Sri Handayani, usia saya sekarang sudah 50 tahun. Saya bertempat tinggal tepatnya di Dusun Templek, Desa Jambon. Video pengabdian untuk negeri bercerita tentang seorang guru yang bernama Sri Handayani. Ibu Sri Handayani merupakan guru widaya bakti yang mengajar di SD Kecil Pojok Dusun Wates, Kabupaten Grobogan. Meskipun umurnya sudah tidak muda lagi, namun semangat dan kepedulian Ibu Sri Handayani sebagai pendidik tidak pernah luntur. Ibu Sri Handayani memulai mengajar di SD Kecil Pojok sejak 2006. Untuk sampai ke tempatnya mengajar, Ibu Sri Handayani menempuh jarak sepanjang 5 km dengan kondisi jalan yang kurang baik. Bahkan, Ibu Sri Handayani pernah jatuh saat melewati jalan menuju tempatnya mengajar. Namun, semangatnya tidak padam. Keteguhan Ibu Sri Handayani juga dibantu dengan keinginan kuat dari para murid dan wali murid yang suportif. Ibu Sri Handayani mengatakan bahwa beliau ingin menyumbang apapun yang beliau bisa untuk pendidikan di Dusun Wates. Harapannya, kondisi akses jalan dan sarana prasarana tempat beliau mengajar menjadi lebih baik dan lebih kondusif. Pada akhir video, Ibu Sri Handayani memberikan sepatah kata motivasi, yaitu selama kita menanamkan kebaikan, pasti akan mengunduh kebaikan. Nilai berakhlak yang diterapkan Ibu Sri Handayani dalam mengemban tugasnya sebagai tenaga pendidik yaitu berorientasi pelayanan. Ibu Sri Handayani sangat memahami kebutuhan masyarakat Dusun Wates, terutama dalam hal pendidikan. Beliau bersedia mengajar pada SD Kecil Pojok yang tidak memiliki guru. Ibu Sri Handayani memberikan apapun yang beliau bisa untuk pendidikan di Dusun Wates. Akuntabel. Tugas yang diemban Ibu Sri Handayani sangat besar. Akuntabel. Tugas yang diemban Ibu Sri Handayani sangat besar. Namun, beliau melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab. Contohnya, ketika Ibu Sri Handayani dalam keadaan berduka, beliau mengambil izin lebih cepat untuk kembali mengejar di SD Kecil Pojok. Kompeten. Prinsip Ibu Sri Handayani membuktikan bahwa beliau merupakan seseorang yang kompeten. Beliau ingin menyumbangkan pendidikan yang dia miliki untuk membantu muridnya terus belajar, sehingga kelak mereka akan menjadi orang yang berguna. Harmonis. Ibu Sri Handayani bekerja sama dengan para orang tua muridnya untuk membangun lingkungan pendidikan yang lebih kondusif. Masyarakat Dusun Wates membantu dan mendukung program pendidikan sehingga menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pendidikan di Dusun Wates. Loyal. Ibu Sri Handayani setia mengajar pada SD Kecil Pojok meskipun beliau ditawari untuk mengajar ke sekolah yang lebih bagus. Adaptif. Ibu Sri Handayani mengerti kondisi lingkungan Dusun Wates yang tidak seperti di kota. Dengan adanya kondisi tersebut, Ibu Sri Handayani menyesuaikan cara beliau mengajar dengan memberikan kemudahan bagi para muridnya. Misalnya, Ibu Sri Handayani memberikan keringanan kepada murid yang membawa adiknya karena kondisi yang mendesak. Kolaboratif. Ibu Sri Handayani melakukan kerjasama bersama masyarakat, terutama orang tua murid, untuk membangun sarana prasarana pendidikan menjadi lebih baik. Film Pengabdian untuk Negeri, kisah Ibu Sri Handayani, seorang guru SD kecil Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Menurut analisis kelompok kami, film Pengabdian untuk Negeri ini merupakan gambaran lengkap bentuk penerapan nilai-nilai berakhlak.
sosok Ibu Sri Handayani dalam film merupakan penggambaran dan penerapan nilai-nilai berakhlak. Dari alur cerita film yang merupakan kisah perjalanan hidup Ibu Sri Mulyani, dapat kita ambil poin-poin penting nilai berakhlak serta dapat kita teladani bersama. Yang pertama ada berorientasi pelayanan. Komitmen Ibu Sri Handayani dalam memberikan pelayanan berupa pendidikan di SD kecil sangat patut kita apresiasi. Perjuangan beliau untuk sampai ke tempat beliau mengajar tidaklah mudah. Jalan yang belum beraspal serta berkelok harus beliau tempuh. Pernah suatu pengalaman, beliau sendiri pernah terjatuh dari sepeda motor saat menuju tempat kerja. Hal ini merupakan kegigihan Ibu Sri Handayani untuk bisa mengajar anak-anak di SD kecil. Yang kedua ada akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dengan menjalankan pekerjaannya secara tulus serta ikhlas. Pada suatu momen ketika suami dari Ibu Sri Handayani ini meninggal, beliau ingin sekali istirahat dan berhenti sejenak dalam mengajar. Akan tetapi tanggung jawab beliau sebagai guru, beliau tetap berangkat. Karena jika beliau tidak berangkat, maka anak-anak di SD kecil tidak dapat belajar. Kemudian yang ketiga ada kompeten. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan ditunjukkan oleh sosok Ibu Sri Handayani ini. Beliau melanjutkan pendidikan D2. Setelah lulus dari D2, dia mengajar di SD kecil. Kemudian selanjutnya ada harmonis. Saling peduli dan menghargai perbedaan ditunjukkan dengan hati beliau yang sabar, ikhlas dengan kondisi masyarakat yang ada. Beliau tidak keberatan apabila ada murid yang mengajak adiknya ke sekolah karena kondisinya di SD kecil begitu. Selain itu, beliau juga mengajak masyarakat sekitar untuk bersama guyup rukun dalam berbagai acara. Nilai selanjutnya ada loyal. Hal ini ditunjukkan dengan prinsip beliau yang tidak akan berpindah ke sekolahan di kota sampai pensiun. Beliau janji kepada dirinya sendiri karena hati beliau tersentuh ketika pertama kali sampai ke SD kecil ada seorang murid yang bilang, "Ibu guru, besok balik sini lagi ya." Gitu, sehingga membuat hati Ibu Sri Handayani tersentuh. Selain itu, ada sebuah peristiwa juga saat survei lapangan. Beliau mengalami remnya patah. Beliau menjalani hal itu dengan sabar dan ikhlas. Selanjutnya ada adaptif. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan apapun ataupun menghadapi perubahan. Dengan kondisi sekarang, Ibu Sri Handayani tidak saja cuma mengajar, beliau juga menjahit untuk menambah pemasukan. Jam 3 beliau sudah bangun, potong-potong dan menjahit. Penghasilannya digunakan untuk mengkuliahkan anaknya serta mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan nilai yang terakhir ada berakhlak. Nilai yang terakhir ada kolaboratif. Membangun kerjasama yang sinergis ditunjukkan dari diri Ibu Sri Handayani, yaitu dengan mengajak masyarakat sekitar untuk guyup rukun dalam berbagai acara. Selain itu, juga besar harapan beliau adalah murid-murid yang diajar beliau dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dengan harapan mereka bisa lagi kembali ke SD kecil untuk mengajar dan memperbaiki pendidikan di SD kecil. Gagasan alternatif pemecahan masalahnya antara lain dengan cara memperbaiki infrastruktur. Dengan memperbaiki infrastruktur, yaitu berupa jalan, maka pendidikan akan lebih lancar, baik bagi anak-anak daerah sekitar ataupun bagi pengajar.
Selanjutnya adalah pemerataan pendidikan, yaitu dengan pemerataan guru. Seharusnya semua anak mempunyai hak yang sama tentang pendidikan, baik secara fasilitas maupun hal yang lainnya. Konsekuensi penerapan dari setiap alternatif gagasan pemecahan masalah antara lain. Yang pertama, perbaikan infrastruktur. Konsekuensinya adalah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menjangkau setiap penjuru Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, maka jalan-jalan aspal yang akan dibuat di setiap penjuru Indonesia akan menelan biaya yang sangat besar. Kemudian yang kedua, pemerataan pendidikan terutama guru. Konsekuensinya adalah masyarakat harus siap dipindahkan dari suatu tempat yang nyaman ke tempat yang lebih membutuhkan sosok guru di daerah tersebut.